Ya, tujuan kami membangun sekolah Kristen generasi unggul yang sekarang sudah berada di beberapa tempat di Indonesia dengan satu tujuan adalah untuk membangun SDM unggul yang berkarakter Kristus agar mereka mampu mengelola sumber daya alam Indonesia dan dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan cara seperti apa? Dengan satu cara, kami bangun sekolah ini dalam satu konsep, yaitu mendidik setiap orang dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka bertumbuh dalam kebenaran Kristus, sehingga ketika mereka jadi pemimpin nanti ke depan, mereka menjadi pemimpin yang berintegritas, jujur, dan dapat dipercaya, sehingga dapat membangun Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Kenapa harus memilih sekolah Kristen generasi unggul? Karena konsep pendidikan kami berdasarkan pada kebenaran Kristus. Mengapa? Kebenaran Kristus adalah kekal. Kami menekankan kepada bahwa pendidikan bukan hanya sekedar membuat anak menjadi cerdas secara akademis, kemudian menunjang dalam pekerjaan dan karir suatu hari nanti, tetapi pendidikan kami menekankan kepada bahwa anak harus mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan akan membuat anak menemukan arti dan makna hidup yang benar, yaitu hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, sehingga anak akan menjadi pribadi yang akan memberikan perubahan dan kemajuan bagi kota dan bangsa Indonesia. Agar hidupku selalu menyenangkan. Haleluya, amin. Amin. Bapak yang ada di surga. Tadi permainannya apa aja? Musim gelas. Pecahin balon. Senang. Belajar apa tadi dari permainannya? Belajar sama teman. Tadi main apa? Main susun gelas. Terus? Pecahin balon. Terus apa lagi? Main bola. Bola. Senang nggak mainnya? Senang. Tadi belajar apa dari permainannya? Belajar kerjasama sama teman. Hidupku selalu menyenangkanmu. Anak-anak mengetahui tentang nilai-nilai kebenaran Kristus dan bagaimana mereka menjadi generasi yang kudus bagi Kristus. Kemudian anak-anak ditanamkan dan anak-anak mengetahui atau mengenal bahwa Tuhan sayang sama mereka. Mereka itu adalah anak-anak yang spesial. Tidak ada anak-anak yang bodoh, mereka semua cerdas, jenius, dan mereka pasti sukses menjadi anak-anak yang unggul. Mereka mengetahui tentang nilai-nilai genio, gentleness, excellent nature, dan unity. Anak-anak bertanggung jawab, mereka melakukan setiap tugas mereka dengan maksimal, mereka bangga akan diri mereka sendiri, percaya diri, dan mereka menghargai perbedaan agama, suku, dan ras. Mereka mencintai Indonesia. Meeting 1, 2, 3. Good morning. Aku bakal agar hidupku selalu menyenangkan. Siap yuk. Perasaan saya ketika mengikuti camp selama 3 hari menyenangkan dan dapat membantu kita agar ketika memulai sekolah lagi kita dapat mengingat pelajaran dengan baik. Apa yang saya pelajari dari camp 3 hari lamanya adalah untuk bisa mengatur waktu dengan baik, tidak egois, dan belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Kunci sukses kita adalah takut akan Tuhan
Selalu berdoa dan membaca Alkitab setiap saat. Di generasi unggul ini ternyata apapun yang disuruh mentor-mentor itu juga bermanfaat untuk kita. Jadi kalau teman-teman mungkin masih bersungut-sungut dalam kerja renungan atau PR dan yang lain-lain, sebaiknya teman-teman mengubah sikap kalian, karena apa yang mentor-mentor suruh itu bisa bermanfaat bagi kita di masa depan. Tekad saya adalah saya akan memulai hidup baru dengan cara hidup taat dan takut akan Tuhan. Memulai hidup baru yang lebih baik lagi. Di rumah kali ini saya akan rajin membantu orang tua, tidak bersungut-sungut lagi dalam mengerjakan PR, renungan, dan lain-lain, dan saya akan sepenuhnya cinta pada Jenny. Tekad saya ketika sudah lulus adalah menjadi pemimpin unggul dan dapat membangun NTT. Yang pertama, khusus untuk siswa-siswi baru dan pindahan, mereka akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, lalu budaya-budaya sekolah, seperti harus menyapa mentor-mentor, memberi greetings dan salam setiap hari, salam genius seperti apa, kami perkenalkan. Juga kami ingin memperkenalkan konsep sekolah kepada anak-anak yang baru. Jadi nilai-nilai sekolah seperti apa, yang aplikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti apa, kami ajarkan kepada anak-anak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk semua siswa kelas 1 sampai kelas 6, kami ingin memotivasi mereka supaya mencintai proses belajar dan pembentukan karakter di generasi unggul. Sebab proses untuk pembentukan karakter unggul itu tidak mudah, sulit. Tetapi kalau mereka mencintai prosesnya dan tahu manfaatnya, maka mereka akan lebih senang lagi dan lebih giat lagi di tahun ajaran yang baru. Dan kami punya harapan besar bahwa selesai camp mereka makin bertekad lagi untuk bisa jadi anak-anak unggul. Yang ketiga, mereka lebih unity lagi, makin bersatu, mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain, yang kakak-kakak mampu untuk mementoring adik-adiknya. Lalu anak-anak juga belajar untuk tidak egois atau mau menang sendiri lewat berbagai kegiatan kebersamaan seperti makan bersama dan kegiatan-kegiatan outbound. Yang saya dapatkan dari outbound ini dan nilai-nilai outbound adalah kerjasama tim, kekompakan, percaya diri, dan saling membantu. Mulai dari kerjasama tim, taat, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak egois terhadap sesama. Melatih sikap kedisiplinan, ketaatan, dan jiwa kepemimpinan saya. Saya juga belajar untuk lebih mandiri, lebih tepat waktu, berani kotor, percaya diri, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Selain itu, saya juga belajar untuk bekerja sama dengan orang lain dan menghargai perbedaan yang ada. Yang lebih penting, saya juga belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan secara intim, dengan cara rajin berdoa, membaca Alkitab, dan membuat renungan setiap hari, juga menghafal ayat Alkitab. Jujur, dulunya saya adalah orang yang egois dan tidak peduli pada orang lain. Tapi ketika di camp, kami diajarkan untuk menjadi lebih peduli terhadap orang lain dan mendahulukan kepentingan bersama, lalu baru kepentingan sendiri. Selain itu, kami pun diajarkan untuk selalu melakukan segala sesuatu dengan excellent. Waktu itu tidak dapat diulang. Kita diajarkan untuk menghargai waktu, lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Kita lebih jujur dalam mengerjakan sesuatu dan kerjasama dalam kelompok, dalam berdiskusi selama materi yang diberikan oleh Chief. Kunci sukses untuk menjadi seorang pemimpin yang unggul, di mana seorang pemimpin yang unggul harus mencerminkan 10 indikator yang ada dalam sekolah Genius. Membuat renungan, manfaatnya kami bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, mengetahui kebesaran Tuhan dalam firman Tuhan yang selama ini kami renungkan. Anak-anak dibimbing untuk mengetahui
konsep sekolah genio dan juga budaya sekolah genio. Bukan hanya cerdas, tetapi berkarakter unggul. Anak-anak dibimbing untuk bisa mengetahui kunci sukses dan juga peta sukses, sehingga mereka mampu mewujudkan visi dan misi dalam kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak juga diarahkan sehingga mereka mampu menemukan tujuan hidup dan membuat goal setting sebagai panduan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Anak-anak juga di-mentoring sehingga mereka bisa mengenal diri mereka sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, potensi, minat, dan bakat dari mereka sendiri. Dan yang paling utama, anak-anak dipersiapkan untuk menjadi generasi yang kudus bagi kemuliaan nama Kristus. Mempersiapkan generasi yang kudus bagi Kristus, karena anak-anak harus tahu bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang spesial, yang unik, yang diciptakan Tuhan kudus dari sejak semulanya. Kedua, anak-anak harus tahu bahwa kunci kesuksesan yang sejati, yang benar adalah mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga, anak-anak dibimbing untuk menyusun atau membuat visi mereka secara pribadi. Di situ juga kami akan membimbing mereka menentukan goal setting mereka di masa depan dan membantu mereka untuk membuat time schedule atau aktivitas-aktivitas apa saja yang mereka lakukan setiap hari yang mendukung visi tersebut. Yang keempat, anak-anak dibimbing untuk menjadikan budaya genio menjadi budaya mereka setiap hari dalam hal gentleness, excellence, nature, dan unity. Dan yang terakhir, pada saat camp, anak-anak ditantang untuk menyelesaikan setiap tantangan yang diberikan oleh mentor dengan kreativitas dan kerja sama tim. Yang pertama, sejak kelas 10, kami telah mempersiapkan setiap anak untuk belajar bahasa Inggris, yaitu melalui kelas TOEFL. Target kami ketika mereka selesai di kelas 10, skor TOEFL-nya mencapai 350, dan ketika selesai di kelas 11, skor TOEFL mereka mencapai 400, dan ketika selesai di kelas 12, skor TOEFL mereka mencapai 450. Yang kedua, program unggulan kami adalah anak-anak SMA Kristen Generasi Unggul memiliki kesempatan untuk belajar di Australia, kuliah sambil bekerja, karena kami telah bekerja sama dengan Grasindo Education di Australia. Nah, program kami yang ketiga adalah studi tour ke luar negeri, dan tempat-tempat yang akan kami kunjungi, dan sudah pernah kami kunjungi adalah Singapura dan Malaysia. Saya sangat banyak terbantu selama bersekolah di SMP dan SMA Generasi Unggul, karena di sana saya diajarkan untuk bagaimana mengatur waktu dengan baik, bagaimana bisa mengerjakan tugas dengan selesai dengan tepat waktu. Selain itu juga saya punya cita-cita, apabila saya sudah selesai berkuliah di sini, saya akan kembali ke Kupang NTT untuk bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Saya sangat bersyukur bisa bersekolah di Generasi Unggul sejak SMP, karena saya diajarkan untuk mengenal Tuhan sejak usia saya remaja. Saya dibimbing untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, salah satunya ya dengan devotion setiap hari. Saya juga sangat bersyukur karena hal ini membuat saya memiliki pegangan hidup yang baik, membantu saya menemukan jati diri, dan juga membuat saya kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di perkuliahan. Selain diajarkan mengenai Tuhan, saya juga diajarkan mengenai karakter. Hal ini sangat membantu saya dalam mengambil keputusan, bagaimana menempatkan diri di dalam pergaulan, dan juga mematangkan karakter saya untuk menghadapi dunia perkuliahan. Visi saya berkuliah ialah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi di dunia bisnis, sehingga nanti saya dapat kembali ke NTT, dapat mengolah sumber daya yang belum diolah secara maksimal di NTT, dan dapat membantu juga pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan dan juga membagikan ilmu yang saya peroleh bagi masyarakat NTT. Generasi Unggul bukan hanya berpusat kepada pendidikannya saja, tetapi juga berpusat kepada iman dan
pendidikan karakternya, di mana karakter-karakter yang ditanamkan adalah karakter disiplin, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas sebelum waktunya, dan juga nilai-nilai yang lain. Dan itu sangat berguna pada saat saya kuliah saat ini. Visi saya saat menjadi dokter nantinya adalah kembali ke NTT untuk dapat membangun NTT menjadi lebih baik lagi. Selalu menyenangkanmu, ku mau berubah seturut maumu, agar hidupku selalu menyenangkan. Banyak sekali perkembangan yang sebelumnya dia belum bisa, tapi dia sudah bisa. Seperti dia membantu orang tua di rumah, dia berdoa, dan dia melakukan pekerjaan. Dia selalu menjadi contoh yang baik buat adik-adiknya di rumah. Sebelum dia masuk sekolah di sini, dia anaknya agak kaku dan kurang mandiri, juga tidak teratur jam belajarnya, terus jam bermainnya, jam tidurnya. Tapi setelah masuk di generasi unggul, baru setahun saya sudah melihat perkembangan yang dia dapat di sini, di mana saat dia masuk TK dan dia lanjut ke SD, itu banyak perubahan yang saya dapat, di mana di waktu belajarnya lebih teratur, waktu makannya, waktu istirahatnya, juga perkembangan-perkembangan yang saya lihat itu banyak, di mana bisa membantu orang tua, dia lebih perhatian kepada sesama, khususnya kepada teman-temannya, kepada orang lain, lebih saling mengingatkan kepada adik-adiknya, teman maupun orang tua. Begitu banyak yang dia dapat di sini, mentalnya juga lebih berani, dia lebih percaya diri, dia lebih supel orangnya dengan teman-teman. Saya secara pribadi membandingkan kualitas daripada anak-anak ini ternyata di generasi unggul berbeda, jauh berbeda dari karakter, mental, dari sisi intelektualnya jauh lebih berdampak, Lalu kehidupan sehari-hari juga sangat membantu kami sebagai orang tua, terutama peduli terhadap sesama di sekeliling mereka sementara di panti asuhan itu ada dampaknya yang cukup luar biasa.